Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ibu Mertuaku Bukan Manusia. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, kita sudah saya mas, ucap Wina sambil tersenyum ke arah suaminya. Iya dek, sahut Fajar. Wina dan Fajar sepasang pengantin baru yang dimana resepsinya baru digelar 3 hari yang lalu. Mereka belum mempunyai tempat tinggal sendiri. Jadi untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya Fajar. Ayah Fajar sudah meninggal sejak Fajar baru berusia 5 tahun. Meski suaminya sudah tiada, tetapi Sumi tak berniat menikah lagi. Ia lebih memilih merawat anaknya sendiri. Karena Fajar anak tunggal, jadi ia hanya tinggal bersama ibunya. Dan kini bertambah lagi anggota keluarga baru, yaitu Wina, istrinya. Pada sore hari ini, Wina sibuk berkutat di dapurnya. Ia memasak makanan kesukaan suaminya dan juga ibu mertuanya. Enaknya. Pasti mas sama ibu suka, gumam Wina setelah mencicipi masakannya. Tak lama kemudian, makanan pun siap dihidangkan. Setelah selesai memasak, Wina duduk di teras depan rumahnya sambil menunggu suaminya pulang kerja. Sedangkan ibu mertuanya sedang arisan di tetangganya. Untuk mengurangi rasa bosan, Wina melihat video random di ponselnya. Saking asiknya menonton video, Wina sampai tak sadar jika suaminya sudah pulang. Assalamualaikum, ucap Fajar sambil berjalan mendekat ke istrinya. Waalaikumsalam. Baru sampai mas, saut Wina lalu menyalami suaminya. Ya dek, lihat apa sih? Serius banget kelihatannya, sampai nggak nyadar mas sudah pulang, tanya Fajar. Maaf ya mas, ini aku lagi lihat video lucu-lucu, jawab Wina lalu ia menunjukkan videonya ke suaminya. Ada-ada aja sih, saut Fajar diiringi dengan tawanya setelah melihat video itu. Keduanya berjalan beriringan memasuki rumah. Ibu di mana? Kok sepi? Tanya Fajar saat sudah masuk ke dalam rumah. Katanya tadi mau pergi arisan mas, jawab Wina. Oh ya sudah, mas mau mandi dulu, ucap Fajar. Mau bikin teh apa kopi mas? Tanya Wina. Teh aja dek, nanti taruh di teras aja ya, jawab Fajar. Iya mas, sahut Wina. Wina pergi ke dapur untuk membuatkan secangkir teh untuk suaminya. Saat ia sedang menyiapkannya, ia dikejutkan oleh ibu mertuanya yang tiba-tiba ada di sampingnya. Lagi bikin apa, Nduk? Tanya Sumi yang tiba-tiba ada di samping Wina. Astagfirullah, ibu ngagetin aja deh. Ini aku lagi bikin teh bu, ibu mau teh juga nggak? Jawab Wina. Oh, gak usah Nduk, ibu mau ke kamar dulu ya, sahut Sumi. Ya bu, ucap Wina. Setelah membuatkan secangkir teh untuk suaminya, Wina pergi ke teras sambil membawa beberapa cemilan. Fajar menyusul istrinya ke teras depan rumah. Keduanya saling bertukar cerita. Sesekali mereka memakan cemilannya. Sumi pun ikut bergabung obrolan mereka. Ketiganya tampak terlihat harmonis. Sumi juga sangat menyayangi Wina seperti anak kandungnya sendiri. Adzan maghrib pun telah berkumandang. Masuk yuk, udah maghrib, ajak Fajar. Ketiganya masuk ke dalam rumah, tak lupa pula pintunya ditutup. Ayo bu, jamaah ke masjid, ajak Wina. Iya Nduk,
Duluan aja, nanti ibu nyusul, tolak Sumi secara halus. Ya udah bu, Wina pergi dulu ya, pamit Wina. Wina dan Fajar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sesampainya di masjid, Wina menunggu ibunya, tetapi tak kunjung datang juga. Padahal sebentar lagi sholat maghrib pun dimulai. Ibu di mana ya? Kok nggak nongol juga sih? Batin Wina sambil terus mencari kesana kemari. Sampai waktu sholat selesai, ibu mertuanya pun tak kunjung datang. Padahal jarak dari rumahnya tak begitu jauh. Sesampainya di rumah, "Assalamualaikum," ucap Wina dan Fajar bersamaan. Hening, tak ada sautan dari dalam rumah. "Sepi banget ya mas," ucap Wina tiba-tiba ke suaminya. "Iya, tumben banget," sahut Fajar. Mereka masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih santai. Setelah mengganti pakaian, mereka ke ruang makan untuk makan malam bersama. Saat Wina sedang menyendokkan nasi ke piring suaminya, tiba-tiba Sumi muncul dari arah pintu belakang. "Habis dari mana bu?" tanya Wina yang masih tetap sibuk dengan kegiatannya. Ini ibu habis ngusir kucing," jawab Sumi terbata. "Kenapa kucingnya bu?" tanya Wina. Itu kucingnya tadi mau nyuri ikan," jawab Sumi. "Ikan? Emang kucing bisa nyuri ikan di lemari pendingin?" Batin Wina bertanya-tanya. Ia merasa janggal dengan jawaban ibu mertuanya. "Oh, gitu ya bu," sahut Wina pura-pura percaya. "Iya gitu, tapi kucingnya udah hilang kok, gak bakalan bisa hidup lagi," ucap Sumi lalu berjalan mendekat ke meja makan. "Hah? Ibu bunuh kucingnya?" tanya Wina shock setelah mendengar penuturan ibu mertuanya. Enggak, maksud ibu, kucingnya udah ibu usir jauh dari sini, jadi gak bisa balik ke sini lagi," jawab Sumi terbata. Ia gugup karena omongannya sendiri. "Oh, kirain ibu bunuh kucingnya. Ya udah, ayo makan dulu bu," ajak Wina. Ia bernafas lega karena ternyata ibunya tidak membunuh kucingnya. Hampir aja ketahuan. Dasar ini mulut gak bisa diem. Batin Sumi bernafas lega karena menantunya itu percaya. Sedari tadi Fajar hanya menyimak obrolan antara keduanya. Ia sengaja tak mencampuri urusan mereka karena ia ingin keduanya semakin dekat. Ketiganya makan dengan tenang. Setelah selesai makan, Wina membersihkan bekas makanannya. "Bu, bukannya ikannya ada di lemari pendingin ya? Kok bisa tadi mau kecolongan sama kucing?" tanya Wina. Ia terus berpikir jika ada sesuatu hal yang janggal. Sumi tersedak saat masih mengunyah makanan terakhirnya. Dengan sigap Wina dan Fajar membantu mengelus punggung Sumi. "Ini bu, minum dulu," ucap Fajar sambil menyerahkan segelas air kepada ibunya. Diterimanya segelas air itu, lalu ia teguk hingga habis. "Gimana? Udah mendingan belum bu?" tanya Wina khawatir. Sudah, jawab Sumi. "Tadi pas ibu mau ambil air wudhu, kucingnya minta makan. Ya udah, ibu ambilin ikan di kulkas kan. Pas ikannya mau digoreng, kucingnya udah gak sabar. Terus ikannya yang di plastik diambil. Akhirnya ibu rebutan lah sama kucing itu. Untung aja ikannya cuma kemakan sedikit," jawab Sumi menjelaskan panjang lebar. "Ya ampun ibu, ada-ada aja deh," sahut Wina lalu ketiganya tertawa bersama. Ada untungnya juga punya menantu polos, jadi bisa dibodohi, batin Sumi. Wina kembali membersihkan piring kotornya.
Saat ia mau mengambil piring kotor bekas ibu mertuanya, tangannya dicegat oleh Sumi. "Jangan, Duk. Punya ibu. Biar ibu aja yang bersihin. Kamu beresin punyamu sama suamimu saja," ucap Sumi, lalu setelahnya ia tersenyum ke arah Wina. "Udah, gak apa-apa. Ibu biasa sendiri. Yang terpenting milikmu sama suamimu saja, Nduk. Ibu gak masalah kok," saut Sumi. Ya udah Bu, Wina mau nyuci piringnya dulu," ucap Wina lalu ke wastafel mencuci piring kotornya. Setelah mencuci piring, Wina ke ruang tengah depan TV, menyusul suaminya. Keduanya menonton TV bersama sambil memakan cemilan. Sedangkan Sumi, ia menjilati tangan dan piring bekas makanannya sampai bersih. Untung saja keadaan ruang makan sudah sepi, jadi tak ada yang melihatnya. Setelah dirasa cukup bersih, ia meletakkan piringnya di tempat lain supaya anak maupun menantunya tak menggunakan piring makannya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Wina dan Fajar sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Saat Wina mau memejamkan matanya, ia tiba-tiba teringat dengan ibu mertuanya yang menurutnya aneh. Ia pun bertanya dengan suaminya. "Mas, aku mau tanya," ucap Wina tiba-tiba. "Tanya apa?" tanya Fajar dengan mata yang terpejam. "Tadi pas aku mau bersihin piring kotor kan, aku mau ambil piring punya ibu ya. Tapi pas aku mau ambil malah dilarang sama ibu. Aku gak dibolehin beresin piring bekasnya, Mas. Ibu kenapa ya, Mas? Kok gak mau pas aku mau beresin piring bekasnya?" tanya Wina. "Oh, masalah itu. Gak usah dipikirin. Dari dulu Mas gak pernah ikut campur urusan dapur. Jadi Mas gak begitu paham. Ya mungkin ibu emang gak mau kamu kecapean. Soalnya kan dari pagi sampai malam kamu udah beresin rumah. Jadinya ibu ngelakuin itu biar kamu gak keberatan," jawab Fajar sambil mengelus kepala istrinya. Gitu ya, Mas?" tanya Wina yang masih belum puas dengan jawaban suaminya. "Iya begitu. Udah yuk tidur, biar besok subuhannya gak kesiangan," ajak Fajar. "Iya Mas," sahut Wina. Wina menuruti apa kata suaminya. Ia berusaha memejamkan matanya, tetapi tak bisa juga. Sedangkan di sisi lain, Sumi terbaring di ranjangnya sambil menatap langit-langit kamarnya. Ia memegangi perutnya yang keroncongan. Padahal baru beberapa jam yang lalu ia makan malam bersama, tetapi ia masih lapar. Ia melirik jam yang tergantung di dinding. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Sumi bertekad untuk keluar diam-diam dari kamarnya. Ia berjalan mengendap-endap ke ruang makan. Akhirnya ia bisa bernafas lega setelah berhasil melewati depan kamar menantunya. Akhirnya sampai juga, batin Sumi. Ia membuka lemari pendingin untuk mengambil beberapa ikan lele yang masih mentah. Lalu ia letakkan di samping wastafel. Tak sengaja lengannya menyenggol baskom besi. "Aduh, pakai jatuh segala lagi nih baskom. Siapa sih yang naruh di sini?" kerutu Sumi. Dalam keadaan yang gelap itu, Sumi berusaha mengambilnya. Lalu ia letakkan di tempatnya semula. Setelahnya, ia berjongkok di samping lemari pendingin, yang dimana ia berjongkok menghadap ke depan pintu belakang. Dimakannya ikan lele itu dengan lahap. Mulutnya penuh darah dari lele itu. Saat ia masih asik memakannya, ia dikejutkan dengan kehadiran menantunya. Ceklek. Lampu ruang makan itu tiba-tiba menyala dengan terang. "Ibu," panggil Wina. Sontak Sumi langsung menoleh ke sumber suara. Matanya melotot kala ia melihat menantunya berdiri tepat di belakangnya. Dengan cepat Sumi membereskan makanannya. Ia mengusap mulutnya menggunakan baju yang dipakainya dengan kasar.
Ibu ngapain ngumpet di sini tengah malam? Tanya Wina terheran. Enggak lagi ngapa-ngapain, jawab Sumi berbohong. Wina mengendus-endus ke tubuh ibunya. Ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Ibu habis makan apa? Kok baunya amis banget? Tanya Wina menatapnya penuh selidik. Enggak, Dok. Ibu mau ke kamar dulu. Pamit Sumi berlalu pergi meninggalkan Wina sendirian yang masih kebingungan. Sial, ngapain sih tuh anak? Belum tidur juga. Batin Sumi lalu pergi masuk ke dalam kamar. Ibu kenapa sih? Gelagatnya aneh banget, batin Wina. Ia merasa pusing dengan sikap anak ibu mertuanya. Ia pun pergi ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum akhirnya ia kembali ke kamar. Sebenarnya Wina tak berniat membuntuti ibu mertuanya, tetapi ia ingin buang air kecil, jadi terpaksa ia harus terbangun. Dan hal yang tak disangka pun terjadi. Ia memergoki ibu mertuanya yang masih memakan ikan mentah. Ia pun berpura-pura tak tahu, lalu bertanya dengan ibu mertuanya. Kebiasaan-kebiasaan aneh Sumi sudah ia lakukan sejak Fajar baru berusia 5 tahun. Setelah sebulan kematian suaminya, ia mempelajari berbagai ilmu hitam. Ia sengaja melakukan itu supaya bisa hidup abadi. Apalagi ia hanya mempunyai anak satu-satunya, jadi ia ingin terus senantiasa hidup kekal, supaya bisa menemani anaknya terus-menerus. Berbagai macam ritual ia lakukan demi hidupnya, mulai dari memakan ikan mentah, memakan janin, sampai menghisap darah dan lain-lain. Setiap minggu Sumi harus mencari tumbal supaya ilmunya tidak redup. Karena insiden ia kepergok menantunya, Sumi jadi canggung saat berpapasan dengan Wina. Kerap kali ia menghindar darinya beberapa kali, tetapi Wina selalu saja ingin berinteraksi dengan Sumi. Sampai akhirnya tidak ada rasa kecanggungan lagi. Keesokan harinya, pada sore hari, Sumi berjalan-jalan menyusuri desanya. Ia melihat segerombolan lelaki yang masih nongkrong di jembatan. Ia merasa tertarik dengan salah satu laki-laki yang masih sangat muda. Ia pun menghampirinya. Nak, bisa tolong antarkan ibu? Tanya Sumi dengan wajah memelas. Anterin kemana, Nek? Tanya salah satu lelaki yang ada di sana. Anterin ke rumah cucu nenek yang ada di kota. Nenek gak tahu jalannya, jawab Sumi. Sana anterin, Duk, ucap Rizky ke temannya. Ogah, lo aja sana sama nenek-nenek itu, tolak Rido. Sumi menatapnya dengan sengit. Anterin sana Al, ucap Rizky ke Alif. Alif membalas dengan deheman, lalu menaiki motornya. Tuh Nek, mau dianterin Alif? Naik aja ke motornya, ucap Rizky. Gak usah nak, gak jadi. Kalian lanjut aja nongkrongnya ya, saut Sumi dibuat-buat iba. Ya elah, sok-sokan gak mau. Tadi aja minta dianterin, ucap Rido. Gak jelas ah, aku balik dulu, pamit Alif merasa dongkol. Lah Al, kok malah pergi sih? Panggil Rizky. Anterin lo sana, aku mau futsal, ucap Rizky lalu menancapkan gasnya, meninggalkan Rido dan Sumi. Sialan, awas kalian ya, pakik Rido. Sumi pura-pura berjalan menjauh dari tempatnya tadi berdiri. Dengan berat hati Rido mengantarkan Sumi. Ayo Nek, sini aku anterin, sekalian mau pulang, ucap Rido yang kini posisinya sudah berada di samping Sumi berdiri. Gak usah nak, tolak Sumi. Buruan sebelum aku berubah pikiran, ucap Rido. Mau tak mau Sumi menaiki sepeda motornya Rido. Sumi mengarahkannya masuk ke tengah hutan, tetapi Rido tak menyadarinya. Semakin masuk ke hutan, semakin banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Rido pun baru menyadarinya.
Perasaannya sudah merasa tak enak, seperti ada yang tidak beres. Kini penampilan Sumi seperti gadis yang masih berusia 24 tahun. Padahal tadi saat pertama Rido melihatnya, penampilan Sumi seperti nenek-nenek pada umumnya. Rido terkejut saat melihat penampilan Sumi yang berubah. Sontak ia pun memberhentikan motornya. "Oh, berhenti?" tanya Sumi. "Turun," tita Rido. Sumi turun dari motor itu. "Lu siapa?" tanya Rido menuruni motornya. Ia berdiri tepat di depan Sumi. "Aku nenek, Nak. Masa lupa?" jawab Sumi diakhiri dengan seringannya yang mengerikan. "Gak mungkin. Nenek yang tadi nebeng itu tua, gak muda kayak gini," elak Rido. "Shh, pelankan suaramu, Nak. Ayo bersenang-senang sama nenek," ucap Sumi tepat di telinga Rido. Diakhiri gelak tawanya yang menggelegar. Kini penampilan Sumi berubah menjadi lebih menyeramkan. Bulu kuduk Rido seketika meremang. Tanpa banyak bicara, ia menaiki motornya lagi. Tetapi saat ia menyalakan motornya, mesinnya tidak berfungsi. Entah kenapa, motor milik Rido tidak bisa menyala. Ia panik. Tanpa pikir panjang, Rido berlari dengan kencang sampai ia kelelahan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. "Sial," gumam Rido dengan nafasnya yang naik turun dengan cepat. "Mau kemana kamu, Nak?" ucap Sumi yang tiba-tiba muncul di hadapan Rido. "Ah!" pekik Rido terkejut. "Maumu apa?" tanya Rido. "Layani aku, atau nyawamu akan melayang," jawab Sumi menatap tajam Rido. Rido menelan salivanya dengan susah payah melihat wujud Sumi yang ada di depannya. Iya, aku mau melayanimu, Nek," saut Rido terbata-bata. Ia terpaksa mengiyakan karena tak ada pilihan lain lagi daripada nyawanya melayang. Seketika penampilan Sumi menjadi seperti gadis yang masih berusia 24 tahun. Rido menatapnya dengan kebingungan karena penampilan Sumi bisa berubah-ubah sesuai keinginannya. Sumi melepas kebayanya hingga tubuhnya bisa terekspos dengan jelas. Sumi pun melepas pakaian Rido dengan paksa hingga beberapa pakaiannya ada yang sobek, lalu ia lemparkan ke sembarangan arah. Sumi menjilati tubuh Rido penuh nafsu. Ia pun kerap kali meninggalkan jejak di beberapa bagian tubuh Rido. Ia terus melakukannya berulang hingga darah Rido bisa dihisapnya melalui bekasnya yang tadi. Pekik Rido kesakitan saat dirinya merasa dihisap. "Kau apakan tubuhku ini?" tanya Rido. "Hanya mencicipinya saja sedikit," jawab Sumi tanpa rasa bersalah. Brengsek. Mendengar jeritan Rido, Sumi malah semakin bahagia. Ia sedang menghisap alat kelamin milik Rido. Perlahan tapi pasti, ia menggigitnya hingga habis tak tersisa. Tubuh Rido semakin lemas karena darah terus mengucur dengan deras. Di sisi lain, Fajar dan Wina sangat cemas karena ibunya belum saja pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sejak pukul 3 sore, Sumi izin kepada Wina mau pergi jalan-jalan sore mengelilingi desanya. Tetapi tak disangka, malah sampai sekarang ibunya belum juga pulang. "Mas, ibu di mana ya? Kok belum pulang sampai sekarang?" tanya Wina yang duduk di samping suaminya di ruang tamu. "Mas juga gak tahu, Dek. Tadi pamit ke kamu gimana?" jawab Fajar yang malah bertanya ke istrinya. "Tadi sih ibunya bilang katanya mau jalan-jalan di sekitar sini saja, Mas. Mungkin ibu bosan di rumah. Aku gak tanya karena gak berani ikut campur urusan ibu lagi, Mas," ucap Wina. Mas mau nyari ibu dulu ya? Kamu di rumah aja. Kalau ada yang ketuk pintu tapi gak salam, apa manggil kamu jangan dibuka. Pura-pura tidur aja. Mas bawa kunci cadangan. Ibu juga biasanya bawa kunci cadangan sendiri. Jadi kalau udah pulang gak mungkin ketuk-ketuk pintu, pasti langsung masuk,"
ucap Fajar. "Ya mas, kamu hati-hati ya," sahut Wina. Setelah pamit kepada istrinya, Fajar langsung pergi keluar rumah mencari ibunya. Saat ia berhenti di pos ronda menanyakan keberadaan ibunya, ia malah dikejutkan berita kehilangan tetangganya. "Assalamualaikum," ucap Fajar. "Waalaikumsalam," sahut para bapak-bapak yang ada di pos ronda itu. "Maaf pak, mau tanya, apa di antara kalian ada yang lihat ibu saya?" tanya Fajar. "Waduh, gak lihat mas. Emangnya pergi dari jam berapa?" tanya salah satu bapak-bapak itu. "Dari sore tadi pak, tapi sampai sekarang belum pulang juga," jawab Fajar. "Pak, tolong, ada yang lihat anak saya nggak? Dari sore main pak, tapi belum pulang," tanya ibu-ibu yang tiba-tiba menghampiri segerombolan orang di pos ronda. "Loh, kok sama bu? Bosmu juga hilang, katanya belum pulang juga," jawab salah satu bapak-bapak di sana. "Ya sudah, mari kita cari sama-sama saja. Siapa tahu kesasar di hutan," sahut Pak RT yang datang bersamaan dengan ibu-ibu tadi. Semua orang mengangguk mengiyakan omongan Pak RT. Mereka berjalan bersama memanggil-manggil nama Sumi dan Rido. Sudah ada 1 jam lamanya mereka berjalan mencari-cari, tetapi tak kunjung ketemu juga. Saat mereka melewati jembatan, salah satu warga yang ikut mencari melihat ada sebuah motor yang terparkir di bawah pohon besar yang tak jauh dari jembatan itu. Pak RT, lihat pak, di sana ada motor," bekik salah satu warga. Sontak semua mata tertuju pada arah di mana motor itu berada. Saat disoroti menggunakan senter, ternyata benar, itu motor milik Rido. "Pak, itu motor milik anak saya pak, itu motor Rido," ucap ibunya Rido. Mereka semua berbondong-bondong menuju motor itu. Saat mereka semua berdiri tepat di depan motor itu, mereka tak mendapati adanya Rido di sana. Ibunya menangis karena anak semata wayangnya itu tak kunjung ketemu. Ia terduduk lemas memeluk lututnya sendiri. Fajar yang merasa iba pun berusaha menenangkannya. "Tenang Bu Yuni, pasti nanti Rido ketemu. Pasti ia tak jauh dari sini," ucap Fajar sambil menenangkannya. "Anakku di mana ya Allah?" rintih Yuni, ibunya Rido. Di saat yang genting seperti itu, Fajar merasa ada yang menetes di pundaknya. Saat ia lihat, rupanya ada cairan berwarna merah. Sontak ia melihat ke atas. Betapa terkejutnya saat ia melihat ke atas. "Astagfirullah, Rido!" bekik Fajar terkejut saat melihat ke atas. Rupanya ada tubuh Rido yang tergantung di atas pohon, bertelanjang bulat. Tak hanya Fajar, semua orang yang di sana pun sama terkejutnya. Ia tak menyangka jika Rido mati dengan mengenaskan. Terlebih lagi jasad Rido ditemukan dalam kondisi yang dimana kelamin dan organ dalamnya sudah tidak ada. Saking terkejutnya ibunya Rido sampai pingsan di samping Fajar. Beberapa warga yang ikut dalam pencarian itu segera menurunkan jasad Rido yang tubuhnya sudah membiru karena kehabisan banyak darah. Setelah berhasil mengeksekusi jasad Rido, Fajar langsung pulang ke rumahnya. Ternyata ibunya Fajar sudah pulang ke rumah, jadi ia tak khawatir lagi. Tetapi sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan istrinya yang ketakutan. "Astagfirullah, Dek, kamu kenapa sayang?" tanya Fajar panik melihat istrinya yang pucat pasi. Ia pun membantu istrinya naik ke ranjang, lalu menenangkannya. Fajar tak berani bertanya kepada istrinya, karena ia pikir hal itu malah akan membuat kondisinya semakin memburuk. Tak ada tangisan apapun yang keluar dari mulut istrinya, tetapi wajahnya pucat pasi, tubuhnya pun menggigil ketakutan. Setelah dirasa tenang dan aman dalam dekapan suaminya, barulah ia bisa tertidur dengan nyenyak hingga pagi hari.
Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.